Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 26 Januari 2022. Jadi saya bahas dulu mengenai IHSG-nya ya. Memang IHSG ini masih sideways ya. Sideways-nya dia itu lama banget ya. Jadi dari kenaikannya sebelumnya dia breakout ke atas 6.300 ya sampai high-nya 6.700-an lebih ya. Dia kemudian koreksi lagi, jadi kecenderungan sideways di area 6.500 sampai dengan 6.700. Jadi sebenarnya untuk kondisi IHSG ini masih cukup aman, relatif aman ya, gitu ya. Jadi koreksi maksimum harapan saya sih di 6.300 ya. Mudah-mudahan ini masih bisa tertahan maksimum. Kalau dia koreksi lagi ya 6.300 ya maksimum ya. Jadi selama di atas 6.300 sebenarnya untuk IHSG itu masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Saat ini sideways-nya di antara 6.500 sampai dengan 6.700. Tapi kalau Anda sudah punya sahamnya, saham-saham yang Anda punyai di portfolio, fokusnya lebih baik di portfolio Anda daripada Anda lihat IHSG nanti bingung ya, seperti itu ya. Lebih baik fokus di portfolio. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau kena stop loss ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Nanti kalau kondisinya sudah membaik, sudah mulai rebound, kita buyback ya, seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Mika ya. Jadi Mika ini kecenderungan dia masih lesu ya, kecenderungan memang downtrend ya. Walaupun ini sudah ada fluktuasi naik ya, berusaha untuk rebound ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya angka 2200 adalah angka acuannya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2200, yang mau buy silakan ya. Jadi hari ini sudah berhasil naik, tapi sayangnya setelah sesi satu break ya, dia turun lagi di bawah 2200. Tapi saya sudah sebutkan garisnya untuk stop lossnya pasang aja di 2150 ya. Jadi selama di atas 2150 kalau Anda buyback di 2200 ya tadi ya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalaupun Anda mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2150 atau tunggu lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2200 Anda buy. Kemudian naik lagi ke atas 2270 Anda tambah lagi atau average up ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2270, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2350 dengan targetnya di 2400 dan 2450. Jadi sejauh ini Mika terus terang aja masih cenderung lesu ya, cenderung downtrend walaupun ini sideways, dia berjuang untuk bangkit kembali ya. Kurang lebih seperti itu untuk Mika. Berikutnya untuk Excel ya, Excel Axiata ya. Dia sebelumnya masih koreksi ya, ini arahnya sebenarnya masih cenderung downtrend ya, walaupun ini sideways ya beberapa hari ini ya, mulai dari awal tahun ya. Dia masih tertahan di sekitar area 2900-an ya, kurang lebih supportnya ya, 29 sampai 2950. Nah, untuk posisi sekarang buy on weekday sudah saya sebutkan di 3070 atau di 2870. Jadi kalau mau buy tunggu aja, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3070, targetnya berikutnya adalah resistennya di 3140 dan 3200. Jadi sebelumnya ngikutin saya naik ke atas 3070 buy, naik ke atas 3140 tambah lagi ya. Nah, tapi kemudian ternyata dia gagal bertahan di atas 3140 ya, gagal bertahan di atas 3140, dia koreksi lagi ya. Jangan lupa pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau mau buy sekarang terus terang aja masih resiko ya. Tunggu aja di area buy on weekday berikutnya di 2870 atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3070 barusan kita buy ya. Naik ke atas 3140 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 3200, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3240 ya, dengan targetnya di 3300, 3500 dan 3600. Itu untuk Excel ya. Nah, jadi mudah-mudahan aja setelah turun koreksi kemudian dia berhasil bangkit kembali ya di atas 3070, di sanalah kita mulai buy seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya mengenai BRPT. Sebenarnya BRPT ini masih cenderung arahnya masih downtrend ya, walaupun ini beberapa minggu ya, mulai dari awal Januari 2022 dia berusaha untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Tapi dia gagal ya, seringkali dia lower low ya di sini ya. Sebelumnya kalau kita lihat ya, berusaha naik lagi dia gagal, turun lagi lower low. Kemudian dia berusaha naik, gagal lagi, lower low lagi ya. Low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya di sini ya. Ini juga low yang terakhir di sini itu lebih rendah daripada low yang sebelumnya di sini. Jadi masih strong downtrend. Baiknya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 945, itu saran saya ya kalau mau beli ya, lebih amannya di sana. Karena kalau masih di bawah 945 untuk BRPT ini masih resikonya masih cukup besar. Kalaupun Anda mau curi start ya, mau beli lebih awal, istilahnya copet ya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 910 ya. Kalau buy sekarang ya boleh saja sih, nggak ngelarang asalkan pasang stop lossnya di 820 ya. Jadi masih downtrend di bagian bawah ini ya. Jadi belinya bertahap aja, paling cepat naik ke atas 910 buy,
naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 970 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya untuk BRPT. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AGI. Area buy on weakness saya sebutkan di dua area ya, 1650 dan di area yang saya kotak ini nih ya, kurang lebih 1400-an ya. Jadi kalau misalnya 1650 dia gagal ya, turun ya, kita tunggunya di area 1400-an ya. Di sini tunggunya di mana ya? Kalau kita perhatikan di sini ya. Ini di area di sekitar ini ya. 1420 ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas 1420. Kalau mau buy on weakness di area ini ya, kurang lebih area supportnya ya, boleh saja pasang stop lossnya di 1365 ya, stop lossnya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1500 kita tambah lagi, atau average up naik ke atas 1550 boleh tambah lagi, breakout ke atas 1650, target price berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 1800 ya, dengan targetnya di 1900, 2000 dan 2100 ya. Jadi untuk AGII masih menguji area supportnya kurang lebih sekarang ya, sekitar 1365an ya. Selama bertahan di atas 1420 menurut saya sih masih cukup bagus ya. Belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 1365 ya. Kalau naik lagi ke atas 1500 tambah lagi, naik ke atas 1550 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Timas. Timas ya. Dia di sini akan berusaha untuk breakout dari resisternya. Resisternya di sini swing high-nya ya. Itu di area 1555. Support sekarang dia di area sekitar ini ya. 1165. Bagi yang belum punya, kalau mau buy tunggu aja koreksi yang mau buy on weakness ya di 1165. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1165, kalau dia berhasil naik ke atas 1165 kita buy ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1555 persen kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih side base-nya di area jalur uptrend-nya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk Temas ini memang harapannya masih ada ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 1555 silakan tambah lagi atau average up, atau kalau yang mau buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya sekitar 1750-an sampai 2000 ya, ini garis-garisnya saya berikan. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 1750 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini bentuknya seperti anak tangga ya, seperti itu ya. Nah, tangga naik dan ini lantainya sidebase-nya lumayan panjang ya, seperti itu ya. Jadi masih menguji area resistennya sekitar 1500 sampai 1555 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya mengenai Aldo. Aldo memang uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi dia setelah breakout ke atas 1275, kemudian dia turun koreksi, dia akan testing area 1275 di sini ya. Di sini area swing high di sini sebelumnya dia di angka 1225 ya. Gitu. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang, sebenarnya kalau mau spekulasi buy sekarang boleh saja ya. Karena dia sudah berhasil bertahan di atas 1275, pasang aja stop loss-nya di low-nya hari ini 1250 ya. Atau tunggu sekalian buy on weakness di area 1140. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1140, kalau berhasil naik atau rebound di atas 1140 barusan kita buy. Naik lagi ke atas 1275 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi sejauh ini untuk Aldo uptrend-nya masih cukup bagus, dia koreksi. Kalau dia berhasil lanjut lagi rebound ke atas ya, masih cukup bagus ya. Atau kalau mau tunggu sekalian breakout ya, di sini kita perhatikan ya, kita bisa pakai acuan high-nya kemarin 1375. Jadi yang mau tunggu konfirmasi kalau dia naik lagi ke atas ya, naik ke atas 1375 kita buy. Kalau dia naik ke atas 1495 boleh tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8%, sekitar 1625 ya. Mudah-mudahan aja lancar untuk Aldo. Oke, berikutnya untuk Telkom. Setelah breakout dari 4200 dia sempat naik tinggi sampai ke 4330, kemudian konsolidasi lagi ya. Perlu saya ingatkan kembali kalau Telkom dia konsolidasinya bisa panjang ya. Ini sebelumnya resistennya sekitar 4200 ya. Dia sudah naik, kemudian dia gagal, dia koreksi lagi, testing dekat dengan area supportnya 4000-an kurang lebih ya. Nggak pas 4000 ya. Di sini angkanya di area 4010 ya. Jadi di sini yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 4200. Yang belum punya pasang buy on weakness di 4000-an ya. Jadi kalau turun di bawah 4000, kalau berhasil naik ke atas 4000 barusan kita buy. Atau pakai acuan yang di sini ya, low-nya kurang lebih sekitar 4010 sampai dengan 4040-an. 4040 ya, seperti itu. Itu area buy on weakness-nya. Kalau mau buy high sell higher, kalau dia breakout lagi ke atas 4330, yang berani tipe buy high sell higher ya, atau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 4500. Itu untuk Telkom ya. Mudah-mudahan aja lancar, masih bisa naik lagi. Kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk Shouji. Jadi Shouji ini dia masih strong downtrend ya. Jadi beberapa minggu ini terakhir ya, dia sudah mulai melandai. Kalau sudah punya, pasang aja supportnya di 181 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 181, lebih baik jual dulu ya seperti itu. Karena kalau dia turun lagi di bawah 181, resikonya makin besar ya. Kalau mau buy, lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 193 ya. Karena kalau buy sekarang masih resiko selama dia bertahan berada di bawah 193 ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 193 barusan kita buy. Kemudian belinya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 200, kita tambah lagi, naik lagi ke atasnya 208, tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Target price-nya sekitar 222 sampai dengan 224. Kalau dia berhasil naik ke atas 224, mau tambah lagi atau average up silakan. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 236 ya. Dengan targetnya di 244 dan 250. Jadi untuk Shouji ini masih cenderungan masih downtrend walaupun beberapa hari terakhir ya, kurang lebih 1 mingguan dia masih sideways di bawah ya, nggak membentuk di lower low ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 181 ya. Kalau dia turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu ya, karena resikonya masih akan turun lagi untuk Shouji. Mudah-mudahan aja cukup ya, sekian ya. Mudah-mudahan naik rebound seperti biasanya. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa join, kemudian subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.